Di dalam teori kedokteran ini, Quran ini memunculkan oli. Onderdir mobil kita kalau nggak ada olinya, waduh hancur dah. Ini dengkul kita nih banyak oli. Kalau enggak, kata dokter, namanya osteoporosis. Itu penyakitnya tuh. Dokter tuh. Itu Quran itu menghadirkan itu. Enggak bongkok badan kita. Kalau baca Quran tiap hari, enggak usah banyak-banyak. Berapa? 1 ain. Tiap hari. Itu kunci bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa maqsudul awradi, betul ya? Udah betul ini? Maqsudul awradi enggak mundur. Baris kedua dari atas. Wa maqsudul awradi wa ruhuha innama huwal khuduru ma'allahi fiha fa'alaika bih. Adapun tujuan wirid-wirid dan ruhnya wirid hanya saja adalah yaitu kehadiran hati bersama Allah di dalam wirid itu. Fa'alaika bihi, maka lazimkan olehmu dengannya. Walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqahu, dan tidak akan sampai kamu kepada Allah selama kamu tidak menempuh jalan menuju Allah. Wahia naqlul a'mali dhahirati ma'atakallufil huduri ma'allahi fiha, yaitu mengerjakan pekerjaan yang zahir serta mengupayakan diri konsentrasi penuh bersama Allah di dalamnya. Fa in wadhabta ala hadza ghasyiatka anwarul qurbi, maka jikalau kau terus menerus atas ini, niscaya menutupi akan kau oleh cahaya-cahaya kedekatan. Wa fadat alaika ulumul ma'rifah, dan berlimpah atasmu oleh cahaya ma'rifat. Fa inda dzalika yuqbilu qalbuka 'ala Allahi bi kulliyatih, maka seketika yang demikian itu menghadaplah oleh hatimu atas Allah dengan keseluruhannya. Wa yasirul khuduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu, dan ada oleh hadir bersama Allah yaitu karakter baginya. Wa khuluqan rasikhan, dan budi pekerti yang mengakar. Fatasiru tatakallaful khudura ma'al khalqi indal hajati ilaihi, maka menjadi ia merasa berat ia akan hadir bersama makhluk
ketika hajat kepadanya. Wa rubbama lam taqdir alaih, dan kadang-kadang tidak mampu ia atasnya. Wa an hadhil halati tansha'ul ghaibatu wal istighraq, dan dari keadaan ini muncullah oleh gaib dan istighraq, tenggelam habis kepada Allah, wal fana'u amma siwallah, dan fana dari selain Allah, ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillah, sampai selain yang demikian itu daripada kasmarannya para ahli Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semua kita hidup pengen bahagia. Tidak ada kita orang yang hidupnya tidak pengen bahagia. Banyak jalan. Kayak contoh begini dah. Nih saudara-saudara ini, kalau saya tanya, pengen kaya nggak ini nih yang ngaji nih? Hah? Pengen kaya. Udah kaya belum? Hah? Lah bagaimana pengen kok udah kagak ketemu? Pengen lulus sekolah, pengen. Udah lulus, udahlah ngapain dipengenin? Nggak jelas. Saya mau tanya nih yang ngaji nih, pengen kaya nggak? Hah? Serius apa kagak? Serius. Udah kaya belum? Loh, pengen kok. Pengen makan, pengen. Udah makan, udah. Bagaimana ketemunya? Pengen ke Jawa, pengen banget. Udah ke Jawa, udah. Kagak ada urusannya. Saya mau tanya, pengen kaya nggak? Hah? Oh pengen. Udah kaya belum? Belum. Oh belum. Belum kaya ya. Saya tanya, takut miskin nggak? Hah? Takut miskin nggak? Itu dia yang bikin pegelnya. Orang tuh kalau nggak kaya sama dengan takut miskin. Yang takut miskin mah orang kaya. Yang takut miskin orang, lah katanya belum. Kalau belum mestinya kagak tak. Emang dasarnya kita ini dari lahir fakir, butuh ama Allah. Kita ini butuh ama Allah. Butuh ama Allah. Butuh kita ama Allah. Jadi saudara, semua kita pengen bahagia. Imam Haddad mengasih resep. Kalau pengen bahagia, ada 4 cara. Ini kunci bahagia banget dalam hidup. Pertama, baca Al-Quran. Baca aja. Baca Al-Quran. Walau 1 ain sehari. Sehari, seain. Seain aja. Kalau lagi semangat 2 ain sampai sejuz, lagi semangat. Tapi jangan sampai kita hari ini sejuz, saya udah kali 5 ain, pray dulu udah besok. Itu namanya salah. Yang diminta tiap hari. Siapin waktu. Jam berapa menurut kita yang luang? Menurut kita. Beda-beda ini yang hadir. Menurut diri sendiri. Yang luang siap untuk duduk bersama Allah, bercakap-cakap sama Allah. Jam berapa? Buat. Itu 1 ain sehari.
dengan cara begini, ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum Al-Quran ini khatam. Begitu. Jangan kayak orang-orang, jangan matiin saya di musim corona kayak gini ya Allah. Begitu. Itu terserah Allah matimu. Jangan wafatkan saya sebelum Al-Quran khatam. Sekali aja waktu awal mulainya, terus aja. Nanti cara menghatamkannya diajarin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajarin cara-caranya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kalau sudah surat Al-Falaq, An-Nas, jangan sodaqallah di An-Nas. Jangan sodaqallah baru doa khatmul Quran, jangan. Terusin lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Terusin lagi 6 ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampailah ulaika ala hudam mir rabbihim, kayak tahlilan tuh, wa ulaika humul muflihun. Baru sadaqallahul adzim, doa khatmul Quran. Begitu caranya tuh, cara menghatamkan. Terus minta lagi, kan kita udah baca tuh Quran Al-Baqarah baru 6 ayat. Ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum Al-Quran ini khatam. Ntar begitu lagi, kagak mati-mati ini. Jadi kalau waktunya wafat dikasih lupa, minta sama Allah. Begitu. Ini biar bahagia kita, biar bahagia. Biar bahagia. Di dalam teori kedokteran ini, Quran ini memunculkan oli. Onderdir mobil kita kalau nggak ada olinya, waduh hancur dah. Ini dengkul kita nih banyak oli. Kalau enggak, kata dokter, namanya osteoporosis. Itu penyakitnya tuh, dokter tuh. Itu Quran itu menghadirkan itu. Enggak bongkok badan kita kalau baca Quran tiap hari. Enggak usah banyak-banyak. Berapa? 1 ain tiap hari. Itu kunci bahagia. Imam Haddad tuh. Jadi kalau lagi semangat lebih, kalau lagi nggak semangat seain aja, jangan dirubah. Lagi semangat 5 ain, besok pre, kan masih untung tuh 3 gitu. Kalau besok nggak, gantiin hari ini, gantiin kemarin, masih ada lebih. Jangan, masih ada saldo, nggak ada. Tiap hari. Itu satu. Yang kedua, sholat. Beliau nih ngajarinya, sholat sunat. Apakah banyakin ibadah? Udah diterangin, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha dan seterusnya itu. Ketiga, menuntut ilmu. Menuntut, kalau orang pengen bahagia, sehat jiwanya, ngaji beneran. Kalau ngaji sehat, kalau nggak ngaji stres, tahu-tahu COVID aja. Beneran. Ngaji ini lain. Kadang suka disumpahin sama orang. Itu orang ngaji mulu, itu radikal. Gitu. Radikil. Jadi ada orang ngaji yang pegel dia, gitu. Ada yang kayak begitu. Bingung. Kenapa? Kalau ngaji itu dapat cahaya.
Bila orang itu duduk di majelis ilmu, maka Allah palingkan bala bencana. Begitu orang menuntut ilmu. Barakah hidupnya, barakah hidupnya. Begitu. Jadi ngaji itu bawa ketenangan. Jangan nggak ngaji lah. Guru mesti apa kek? Guru mah tidak mesti Fahruddin, tidak mesti. Yang penting mah kudu ngaji. Jangan tidak ngaji, rugi. Jangan nggak ngaji. Kita kudu ngaji. Rugi kalau nggak ngaji. Warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Itu warisannya Nabi. Kita kudu ngambil warisan Nabi. Ngaji. Dan Allah demen sama mereka yang ngambil warisan Nabi. Kalau Allah demen, Allah jaga dia dari wabah-wabah penyakit, virus-virus. Demen Allah. Ngaji jangan tidak ngaji. Tenang. Seberapa lama tenang ini? Ini mah tergantung kekuatan baterai. Kalau dicas itu baterai ini bagus, ya lama. Sampai ketemu giliran ngaji lagi. Cas lagi. Cuman ada kalanya baterai itu dicas sampai 6 jam. Pas dicabut enggak masuk. Ini lobet. Ada orang di majelis tenang, baru keluar dari pintu masjid puyeng lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Wah, ini namanya baterainya lobet ya. Baterainya yang tenang kita. Ngaji, niat. Jangan nggak niat. Ngaji yang keempat, bertafakur, merenung. Merenung itu membaca alam ciptaan. Membaca alam ciptaan. Yang model kayak apa? Ya, tadi lewat ketemu ada orang gila. Orang gila. Saya perhatiin tuh orang gila. Enggak jaga jarak. Enggak jaga jarak. Enggak pakai masker. Enggak pakai hand sanitizer. Kagak. Pakai baju sembarangan robek-robek. Tidur selagu-lagunya enggak higienis. Belum pernah dengar ada orang gila terpapar corona, klaster orang gila. Ada nggak? Hah? Mantep sama Allah. Oh, kalau begitu menyuruh jadi orang gila. Bukan. Menyuruh mantep iman Islamnya. Kita patuhi. Berdoa kepada Allah untuk kita punya pemerintah. Biar segera wabah ini bisa diatasi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang makhluk lemah. Kalau nggak nyandar sama Allah berat. Maka tafakuri apa aja. Tafakuri. Kalau nggak ditafakuri nggak bisa. Banyaklah media tafakur. Mau Idul Adha, ya lihat. Kambing lah, anjing. Di Jagat Raya ini banyak kambing. Padahal kambing dipotongin mulu. Kalau anjing orang pernah dipotong. Nggak ada maulid kebuli anjing. Kagak ada. Gitu. Nggak ada juga korban anjing. Kagak ada. Tapi yang banyak kambing. Karena dipotong. Kita juga begitu. Kalau pengen banyak duitnya, ada kotak amal Jumat tuh, isi
Jangan pura-pura merem. Udah lewat aja melek lagi. Pinter banget tuh mata kayak ada remote-nya gitu. Jangan. Ini dipotong. Buat apa ini dipotong? Biar banyak. Tandanya kambing dipotongin mulu banyak. Tandanya anjing nggak ada akekah anjing, korban anjing, ya kebuli anjing nggak ada, nggak dipotong, dikit. Berarti kalau pengen banyak dipotongin, potong aja, dikit, nggak apa-apa. Niatin, kan Nabi yang bilang as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Biar kita dihindarkan dari bala. Begitu. 4, baca Quran dah. Baca zikir. Baca zikir. Quran ini kan zikir. Jadi di Quran ini turunannya ya baca salawat, baca tetek, baca banyak dah. Ini banyak Quran ini. Salat, menuntut ilmu dan bertafakkur. Kata beliau nih, materi kita pagi ini maksud saya. Tujuan daripada wiridan ini, aktivitas tadi itu, bagaimana kita harus mengatur. Tujuannya supaya hati kita terhubung terus dengan Allah. Jangan putus. Supaya kehadiran Allah ada di dalam kolbu kita. Tuh begitu maksudnya. Supaya kita orang ini tenang hidupnya. Tenang. Nanti kita tenang. Ada merasa Tuhan itu jaga kita. Ada. Ada orang yang Tuhan aja nggak hadir. Yang hadir penyakitnya. Namanya corona. Itu mulu di otaknya. Allah yang nyiptain dia tak pernah muncul dalam kolbunya. Stres hidupnya. Kita mau ngandelin akal tak bisa kita. Dalam dasar Pancasila itu sebagai dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya jadikan Tuhan itu utama sebelum akal. Nyandar sama Allah dulu. Allah dulu. Baru yang lain. Kalau ngandalin akal tambah habis, namanya suudzon nama Allah. Kata kita sudah akal aja tak bisa. Dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, aku itu tergantung mindset hambaku. Kalau mindsetnya hambaku, aku tak mampu. Yang mampu adalah akal dia. Baik, biarin. Terus dah. Begitu. Kalau dia mindsetnya, aku yang mampu, semuanya lemah, maka aku akan selesaikan dengan cepat. Jadi tergantung kita mindsetnya. Mau bagaimana? Maka mindset kita ini harus bagus. Pola pikir kita. Inilah tujuan nanemin wirid-wirid. Kata Imam Haddad, baca Quran lah, baca ini. Ada aktivitas. Enggak selagu-lagunya kita hidup. Weslah di zaman wabah begini, untuk juga kita membantu pemerintah dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabah ini cepat diangkat oleh Allah. Juga kita tuh dengan baca sholawat,
baca Ratibul Haddad karya beliau nih, biar kita orang nih dikasih tenang pola pikir kita, ada inspirasi dalam hidup, jadi tidak stres kita hidup ini. Intinya ajaran zikir-zikir ini, dari mulai sholat, dari mulai baca Quran, menuntut ilmu, bertafakur, supaya kita merasa konsentrasi penuh dengan Allah. Kagak ada makhluk yang hebat, semuanya makhluk lemah. Kita lemah, kucing lemah, ayam lemah, corona adalah makhluk Allah, dia lemah. Enggak hebat? Enggak. Yang hebat yang punya kudrat iradat, dan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena dia lemah, maka kita lemah. Gantungan kita Allah, gantungannya yang maha kuat, sehingga pola pikir kita selalu positif. Kalau pola pikir itu positif, waktu di swab hasilnya negatif. Tapi kalau pola pikir kita negatif, maka kemudian waktu di swab hasilnya positif. Jadi kita orang nih yang positif aja. Positif aja pola pikir kita. Positif, jangan enggak. Bagaimana caranya hati biar konsentrasi sama Allah? Caranya, walan tasila ilaih, Anda tak akan bisa untuk konsentrasi dengan Allah malam tasluk tariqat, kalau kita tidak menempuh jalannya. Kalau kita kagak nempuh jalannya, kita nggak bisa konsentrasi penuh sama Allah kalau prosedurnya tidak dijalanin. Begitu kata Imam Haddad. Bagaimana prosedurnya tuh? Hiasi amalan-amalan lahiriah kita dengan amal-amal yang baik. Dipaksakan ada kehadiran Tuhan dalam hati, paksain, hati meleng lagi. Ibarat ibu-ibu, ini gimana ini ya, mana wabah begini, mana bapaknya bocah-bocah udah mati lagi, hidup kayaknya susah banget ini jangan. Itu namanya hilang tuh Allah. Munculin Allah. Allah Maha Kuasa. Jangankan saya, manusia yang lakinya mati, ayam, ya Allah, ayam, anaknya 8, banyak, 8, lakinya si boy kagak open, ngeluyur nyari babon-babon lain. Mana SD nggak punya ijazahnya, SMP nggak punya, SMA nggak punya, apalagi sarjana. Kantor ora ada, kontrakan ora punya, motor ora ada, kagak bingung deh. Mantap sama Allah. Apalagi saya kudu mantap, anak cuman 2. Biar kata reot, ini peninggalan almarhum, ini rumah. Masya Allah, baik Allah tuh. Jadi muncul Allah dalam segala hal. Jangan Allah nggak muncul. Ke masjid ogah, alasan ini, alasan itu. Tapi kalau udah ketemu Sabtu Minggu, ya Allah di sektor 7, kadang nggak green leg, nyampe green leg. Begitu. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu, masya Allah. Jadi bingung mindsetnya ini, bingung mindset, bingung. Supaya kita itu ada kehadiran Allah dalam hidup kita.
Tenang kita kalau merasa ada kasih sayang Allah dalam hidup. Ya Allah, kayak nih hari aja kalau mau jujur, kita masih hidup. Bener nggak? Ini yang diam-diam nih, hidup apa mati ya? Masih hidup nggak? Masih hidup. Coba dong dipikirin. Nikmat besar itu. Kita masih sehat. Sehat nggak? Alhamdulillah, masih sehat. Kita masih makan 3 kali. Belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay. Mau ngapain lagi? Kita stresin yang kagak ibadah. Ngaji mati, enggak ngaji mati. Milih mana? Enggak ngaji. Mau ngapain? Ribet. Jadi kita orang nih biar merasa ada Allah hadir dalam hidup kita. Ya Allah, kalau nggak ada Allah mau bagaimana? Begitu. Kayak bagaimana? Kayak awal-awal bangun Masjid An-Nur, Allah mulu. Ya Allah. Kadang malam enggak tidur, malam mana udah nih? Enggak ada. Enggak tidur. Aduh. Tapi belakangan ini kok rada kurang ya. Begitu. Ini hadir terus. Jadi sama Allah tuh biar butuh terus. Enak hidup. Biar kita enggak puyeng dalam jalanin hidup. Kalau kita enggak kehadirin Allah pegel. Mohon maaf, ada orang demen banget ngomentari orang lain. Tetangganya lah, apa aja dikomentari. Ininya lah, Yesus, ini kenapa dia? Kagak mikirin dirinya. Sampai tetangganya tidur, dia belum bisa tidur. Masih apa? Mikirin. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana orangnya? Ini nggak bener ini. Nggak bener ini. Buang kayak gitu. Kalau makhluk tuh masuk di otak kita, Allah nggak masuk. Gitu. Allah nggak masuk. Masukin makhluk tuh, ujungin Allah. Enak deh gitu. Enak. Ya Allah, mata melek ini aja nih bisa lihat putih, hijau. Ini gara-gara melek. Coba saudara merem aja dah. Jangan buta, merem dulu latihan. Hitam semua, satu warna. Siapa ini yang membuat? Kok bisa begini? Ini aja nikmat Allah. Melek itu. Nikmat. Nikmat besar bisa lihat ini. Kuning, hijau, ya Allah. Itu aja nikmat. Cuman karena kita ini mindsetnya negatif, yang lihat jelek mulu. Jelek mulu. Sampai ada orang, mohon maaf, berangkat ke masjid, kagak bener nih orang. Begitu. Dia yang kagak ke masjid, orang paling benernya. Gila nggak? Gila nggak? Bisa gila itu. Mindset ini loh. Mindset ini. Itu dikeluarin tandanya udah apa belum ini? Oh, bingung juga mas saya. Itu begitu. Terus bagaimana? Kalau kita pertahanin hati ingat Allah. Makanya kalau kami lebih demen, ayo baca sholawat, ayo baca ratib, ayo baca Quran, ayo, jangan tinggal. Paling gak habis sholat 100, ayo baca. Untuk apa? Untuk supaya tidak lepas hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biar itu. Kalau ini ada di hati kita, ghasyyatka anwarul qurbi, maka cahaya kehampiran dengan Tuhan meliputi kita. Perasaan ada Allah. Enggak bingung-bingung amat jalanin hidup. Enggak bingung. Apalagi di masa kayak sekarang isoman, isolasi mandiri. Dulu isomak tuh istirahat, sholat, makan.
dulu. Sekarang ganti lagi. Gitu. Zaman dulu begitu. Kalau mau meeting isoma. Wah, ini isolasi mandiri, bukan. Istirahat, sholat, makan. Sekarang isolasi mandiri. Coba kita lagi sakit, suruh dewekan di rumah, stres. Orang lagi sakit tuh perlu ditemani, tapi nggak bisa sekarang, stres, diumpetin, kayak emas. Ini saudara, ini yang jadi repot. Saya pengen dirapihin mindsetnya. Corona bukan aib. Catat di otak. Corona bukan aib, tapi masalah, penyakit. Kalau penyakit bukan diumpetin, tapi diobatin. Bila corona di otak kita aib, maka kudu aib, corona aib mau kudu umpetin. Ini jadi penyakit. Orang penyakit kok dikata aib, beda aib sama penyakit. Penyakit kudu obati, aib kudu umpetin. Ini penyakit ya udah wassalam. Salah ini. Jangan udah ngumpet enggak bener juga, padahal bagus diumpetin tuh. Baca Quran, baca sholawat lebih banyak. Kagak, baca WA lagi sama Google lagi, yang dibaca corona lagi. Apa enggak tambah mumet dia, tambah puyeng, yang dibaca itu lagi. Udah bini laki kagak nengok, agak lu di sana aja begitu. Apa enggak tambah puyeng? Itu yang bikin orang ngedrop dan wafat. Pola pikir tabrakan. Saudara, ini contoh. Kita aja ngukur diri, lagi meriang, udah begitu. Ada orang datang nanya sama bini kita, bang, ayo po, mana abang kita? Itu lagi gereng-gereng, begitu. Dari kemarin udah 2 hari, masuk, diajak ngobrol. Itu di Rawa Cipondo, iya Allah, betok, Rawa Cipondo. Kalau di Jalan Keramat ada kurang belakangan ini, pas ada banyak perumahan gitu. Tapi di Rawa Cipondo, lu jangan begitu, gua lagi demam ini. Ini masalahnya bagus banget, teman-teman pada dapat. Mulai pikirannya, ntar dulu ya kalau udah mendingan, kagak enak sama bini kalau ngeluyur. Ini gua gerang-gerang sama bini, ntar gua udah enakan. Lu ambil dulu cacingnya, itu di belakang tuh ada tuh, dekat kuburan itu loh, masih banyak itu cacing. Tuh udah mulai yang hilang, hilangnya aja, nggak ada. Di situ banyak cacing kalung bagus, itu kita bisa dapat banyak. Dah kita minggu depan, biar agak mendingan, gak enak sama bini. Dia udah ngobatin, dia ngantar ke dokter, pakai bonceng-boncengin, biar agak mendingan. Jadi udah mulai pola pikirnya positif, sehat. Di swab negatif, alhamdulillah. Bini positif, perek sih, kumpul mulu. Jadi positif, kumpul. Jadi saudara, bagaimana ini? Begitu. Di swab positif, mulai otaknya, aduh mati nih, dikucilin sama warga, makan susah. Wah, ini udah kiamat dah, pasti nggak dikenal, orang Musliman nggak mau, ini mati.
Itu namanya mindset. Banyak kayak begitu. Jadi kena mindset. Jadi mindset ini didandani. Kalau enggak repot, saudara. Berbicara imun, kalau pengen naik imun, mohon maaf, bukan susu beruang. Kalau naikin imun, tapi dompet beruang. Bener nggak, Bu? Ini dicatat jadi status. Amel, susu beruang, apaan? Oh, dompet beruang. Iya, dompet beruang. Jadi ini, saudara, benerin mindset. Saya mau biar ketawa aja, biar enggak stres amat, saudara, begitu. Biar tenang aja, begitu, tidak lebih. Begitu. Bagaimana ngedandani mindset ini? Sebab repot mindset, saudara. Repot. Kadang di masjid jaga jarak, di masjid kadang, tapi ama bininya enggak jaga jarak. Kenapa enggak kejem? Orang lain aja dijaga sama dia supaya enggak ketularan dirinya. Bininya kagak dijaga. Itu laki bener apa kagak? Kagak bener itu. Kudunya juga dia tidur dekat kandang kambing 2 tahun. Baru benar. Jaga jarak. Tapi karena kita pola pikir ini sudah mulai enggak teratur, jadi bingung. Belajar sedikit waras lah. Biar kita tuh enggak terlalu ketakutan banget. Ya, kita juga yakin ada itu wabah itu ada. Dan kita doa mulu. Bahkan majelis kita ajarin suruh doa-doa. Bantuin kawan-kawan kita yang sakit, bantuin penguasa. Dengan doa-doa, kita makhluk lemah. Tapi juga jangan pola pikir kita itu negatif mulu sama Allah. Pegel. Sebab saudara, kalau corona ini nih, ya mudah-mudahan habis. Kalau sampai lebaran besok nih, masih kayak begini. Udah saudara, ini gelarnya Bang Toyib. 3 lebaran, orang pulang-pulang. Lihat itu di lagu Bang Toyib tuh. Bang Toyib tuh 3 lebaran, nggak pulang-pulang. Itu begitu, saudara. Nggak ngerti. Saya ganti namanya Bang Toyib. Cuman anak kita yang SMP, tahu-tahu lulus sekolah kagak, dapat ijazah SMP, sekolah kagak. Yang bingung nanti reuninya online, reuni. Dia temennya siapa, ininya siapa. Aduh, ada nggak kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Ada, ada. Aduh, saudara, zikir biar kita merasa ada kehadiran Allah dalam hidup kita. Kehadiran Allah, saudara. Ngaji mati, enggak ngaji mati. Milih enggak milih, oh ngaji. Itu begitu, saudara. Biar tenang hidup kita, biar tenang, biar tenang. Kalau kita terus konsentrasi merasa ada Allah, cahaya kedekatan ada, ma'rifat billah berlimpah ruah pada kita. Bila itu yang muncul, hidup orang mikirin senang susah, penyakit tidak, kudu ibadah. Hidupnya begitu, kudu ibadah. Ada teman kita, bagaimana pendapat Anda?
Bila kemudian dimunculkan kebijakan masjid tutup, bagus. Emang apa? Gua orang pernah ke masjid. Enggak pernah. Ya pantas setuju. Orang pernah ke masjid. Gitu. Ada lagi teman kita. Bagaimana? Enggak apa-apa. Ini enggak bagus. Jawabnya bukan bagus tapi enggak apa-apa. Emang apa? Punya kunci serepnya. Begitu. Berarti bila ditutup bisa masuk juga lewat samping. Berarti kalau punya serepnya. Ada aja orang. Kita ibadah. Jangan nggak ibadah dan terus kita mohon nama Allah. Di masjid itu lain, saudara. Lain. Lebih semangat berdoa juga. Contohnya sholat. Kalau di rumah bisa kaos partai jadi aja. Kalau di masjid rada sopanan, bener nggak? Kalau di rumah pas bandrol 4 rakaat 4 doang. Kalau di masjid ada qobliyah, ada ba'diyah, bener nggak? Itu menunjukkan ada rahmat Allah di masjid. Ada rahmat Allah, bukan ada azab Allah, bukan. Jangan kita anggap masjid ada azab Allah. Jangan. Ada rahmat. Ini namanya mindset. Kalau di masjid ada adab, tutup aja, tutup. Ada adab. Ini mindset. Rapihin. Kehadiran Tuhan ada. Kalau sudah begitu tuh, maka karakter kita enak. Enggak mau pikirin. Ada orang mau ngomong apa, EGP. Apa EGP? Pantas nggak bisa tidur. Emang gue pikirin, malamnya melek. Emang apa? Emang gue pikirin. Ya Allah, jangan dipikirin. Kedekatan kita dengan Allah, itu yang harus dipikirin. Sampai akhirnya kalau kita ketemu orang, ya sebatas ketemu aja. Kalau kurang ada faedahnya, kurang mau. Buat apa? Namanya kongres. Kongko ora beres. Kongko. Ada orang nggak sholat Jumat, itu nongkrong di gardu, ngobrol aja. Sampai temennya sholat Jumat masih nongkrong juga. Yang kayak begitu, yang dapat rahmat. Tapi begitulah pola mindset yang ada dalam pola pikir sebagian kita. Pusing. Tapi hidup adalah pilihan. Terserah kita. Gitu. Mau milih mempertahankan kepusingan, silahkan. Serba salah. Enggak mau dia ke masjid, tapi ke tempat jogging mau. Jangan-jangan wafatnya mau dibawa ke tempat jogging, bukan ke masjid. Jangan-jangan, kan ngeri juga. Mau apa kita? Kita ikuti aturan yang ada, tapi kita jangan tinggalan kewajiban kita sama Allah. Mantepin iman, mantepin hati. Ini yang paling bagus dalam hidup kita. Ketika ini saudara, terus aja hati tuh rasa hadir dengan Allah tuh makin asik. Makin asik. Itu kalau sampai memuncak pada tingkat yang terjauhnya, itu yang disebut jadab. Fana, gila sama Allah, tenggelam pada lautan Allah. Orang tenggelam nih di laut, di depannya ada apa? Nah, orang tenggelam di laut. Kalau ngomong tenggelam bingung mikirinnya, saudara nyelam di kolam renang. Di depannya ada apa? Di belakangnya, kanan, kiri, atas, bawah. Itu namanya tenggelam dalam lautan Allah. Di atas ada Allah, bawah Allah, depan Allah, belakang Allah, kanan Allah, kiri Allah, pasrai. Allah terus yang muncul. Ini namanya tenggelam dalam lautan Allah.
Allahnya yang muncul. Allah saja. Jadi ketika melihat orang di pasar, orang rame ya, nggak jaga jarak, ini hebat ya orang, keyakinannya sama Allah hebat ini. Begitu, Allah terus. Nggak nuduh, ini nekat kagak. Hebat ini keyakinannya sama Allah. Begitulah tuh. Allah. Namanya istighraq, tenggelam dalam lautan Allah. Jadi ada orang pakai tongkat menuju masjid. Ada yang lihat, kata yang lihat, ya Rob, sian tuh orang ke masjid pakai tongkat, jalan udah payah kayak begitu, mau naik aja mana sekarang Anur agak tinggian kayak dulu. Kasihan tuh orang, sembuhin ya Rob. Dia marah, didoain sembuh nggak terima, tuh udah merasa kehadiran Allah. Ada orang begitu kelasnya, sembuhin ya Rob. Dia bilang, ngomong apa anda? Marah. Ketika dia doa, Allahumma a'tihi al-afiyah, Tuhan kasih dia kesembuhan. Jangan kayak begitu, biar nggak pakai tongkat lagi. Kata dia, ngomong apa anda? Anda salah. Saya udah menikmati. Ini namanya sembuh. Ini hadihi afiyah. Ini kesembuhan, kata dia. Pakai tongkat sembuh, kata yang ini masih kagak ngerti. Iya. Di mana sembuhnya? Dulu waktu saya belum pakai tongkat, enggak nyampe mari. Kalau ke Asem tiap malam, belum pakai tongkat. Jangan dicatat, Asem aja catat. Tapi sekarang saya udah nggak ke situ, kuat ke masjid. Namanya sehat, bungkusnya doang kurang dibanding teman-teman saya. Kelihatannya sehat, tandanya aku temukan lagi jogging Sabtu Minggu, lagi jogging sampai Green Lake nyampe, begitu. Tapi ke masjid nggak nyampe, padahal 100 meter rumahnya dengan masjid, nggak nyampe. Green Lake lah kan jauh ya, nyampe. Jadi ini sehat. Tuh, dia merasa penyakitan bukannya dihukum sama Allah, justru lagi diberi jalan dekat dengan Allah. Mindsetnya positif terus. Mindsetnya itu yang jadi sehat. Jangan terpuruk kita. Jangan terpuruk. Kayak kita sekarang disuruh pakai masker. Oh, ini disuruh jaga mulut. Dosa mulut ini. Makanya ini disuruh pakai masker. Tapi ada saudara mulut namanya tangan. Tangannya gatel, ngeser yang kagak mulut. Ininya juga kudu puasa. Jadi jangan mulut doang, tangannya kudu diikat borgol di belakang mulut. Jadi kasih masker begitu tuh. Wis biar nggak ngomong apa-apa. Ntar juga ingat Allah begitu gitu. Sebab kalau enggak, aduh susah. Tangan ini yang enggak. Ngeser yang agak RT 07 kena tuh, itu langsung percaya jadi share lagi. Dengar udah langsung ditambahin. Dengar warga RT 07 kena tuh, dengar terusin lagi, ditambahin dulu. Ada 5 orang dengar udah nambah tuh. Itulah orang nulis. Jadi orang takut. Kalau ditanya lempangan mana, gua juga dapat siaran orang tuh begitu. Jadi tulis tuh yang bagus-bagus, saudara. Yang bagus di handphone tuh, pakai yang bagus. Tanya sama temennya, udah baca sholawat belum? Ayo dong baca sholawat sekali. Begitu, pakai dah. Begitu. Jangan lupa makan. Begitu. Pakai begitu.
Yang penting tulis saja. Yang bagus-bagus. Jangan yang nggak bagus. Itu 100 di WA dia tulis, gue lapar nih. Iya mana kenyang, ke warteg. Pakai ditulis begitu. Dia bilang PPKM, perut perih, kurang makan. Ya makan. Kalau kurang makan mah, yang kagak aja. Makan aja. Begitu. Makan. Apa kek? Begitu. Jangan dibikin susah. Makan nasi sama mie instan. Indomie. Makan nasi sama mie instan. Tahu nggak? Kata dia, ini nasi karbohidrat. Ini mie instan karbohidrat. Karbohidrat ketemu karbohidrat. Ini bagaimana ente? Domelit. Jangan. Kita pikirannya positif aja. Masih bagus. Nasi sama mie dibanding nasi sama lontong kagak ketemu. Walaupun juga sama karbohidrat, bersemikan ini bener nggak? Dibikin enak aja hidup. Jangan marah. Enak nasi sama lontong bagaimana itu? Tak enak lah. Jadi dibikin enak aja hidup. Jangan dibikin susah. Jangan. Ini biar bagus gitu ini. Istri saya itu begitu. Kasih duit 10.000. Hari ini makannya daging sapi. Baik, beli Royco rasa daging sapi 10.000. Itu begitulah, cerdas, enggak mau ribut. Dibikin enak aja. Gitu, enak aja. Apa kek? Yang penting enak. Zaman begini, tempe, yang penting dioper-oper. Hari ini Minggu, tempe oreng. Senin tempe bacem, Rebo, Senin, Selasa tempe kari, Rebo tempe semur, Kemis tempe ditepungin. Pokoknya apa dah. Yang penting dimacem-macemin jadi enak. Sebab kalau enggak, ini bisa menimbulkan tempe nih penyakit darah tinggi. Kata lakinya, tempe mulu budak nih tuh gitu. Maka kita harus pinter. Di zaman kayak begini, biar kita ini repot. Kalau sudah terus begitu, bakal kita sampai akhirnya kasmaran dengan Allah, pengennya sama Allah, bergaul dibatasi sama orang. Dah kalau nggak manfaat tak mau dia. Ada apa? Ada manfaat, baik kami mau. Nggak ada manfaat, kami tak mau. Buat apa? Rugi. Enakan nama Allah. Baca salawat, baca ratib jangan sekali wabah begini. Minimal 2 kali. Malam, maghrib dah. Maghrib di masjid tuh baca ratib. Maghrib baca tiap maghrib. Nyuruh orang biar kampungnya aman. Allah jaga. Maghrib itu baca. Ratiban aja zaman begini. Subuh habis subuh nih. Ratib. Biar apa? Menjaga kampung kita. Biar Allah kasih yang sakit jadi sehat. Yang sehat bisa dapat bekerja. Yang bekerja bisa dapat punya uang buat bekal ibadah. Doain orang. Itulah ratib. Bagus. Baca sholawat, didik anak, menantu, cucu baca sholawat 100. Habis sholat jangan tinggal, biar enggak stres hidupnya. Yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek, silakan baca sallallahu alaihi Muhammad. Biar enggak stres, saudara. Biar enggak stres. Ini yang paling penting. Jadi tujuan daripada ajaran-ajaran wirid itu supaya kita merasa kehadiran Allah dalam hidup kita. Betapa Allah masih sayang sama kita, betapa Allah baik sama kita, betapa Allah masih peduli sama kita, betapa Allah masih perhatiin sama kita. Jangan dibikin ribut. Jangan. Dulu juga laki kita sebelum kawin sama kita nganggur, kawin masih nganggur, dapat kerja. Barakah. Sekarang dirumahin, ya nggak apa-apa. Tapi masih barang-barang doa.
kaya itu dah, ya Allah, apa tuh namanya, babi ngepet, babing cakep itu, cakep, bukan nyuruh saya jadi babi ngepet, bukan. Itu lakinya ngeluyur gojek, bininya jagain ratib, lilin lagi, jagain ratib, jagain yasin, jagain waqiah. Jadi kerjasama yang baik. Kan sisi positifnya begitu maksudnya. Jadi lakinya ngeluyur, bininya doain. Begitu, itu namanya cakep. Itu melakinya ngeluyur, dicela, aduh po laki gua menggeblek banget, ampun banget dah, najong banget, najong. Apa itu najong ya? Ampun banget bahasanya. Begitu. Dia pulang, gimana bang? Belum dapat duit. Emang dasar lu mau bego? Tuh salah lagi dia. Dia puyeng dia. Ini jangan kita. Doa, doa, doain. Insya Allah Allah berikan jalan keluar yang baik. Jangan ngambil otak dari mana. Jangan, kita makhluk bingung. Kita mikirin kita lahir aja dari rahim ibu kita bingung. Bagaimana ini badan gede begini lahir dari situ? Kalau ngandelin otak, tapi Allah kuasa. Jadi kita jangan mengecilkan Tuhan. Kecilkan diri kita di hadapan Tuhan yang kuasa. Dan kecilkan problem. Kalau ada problem besar, kita kata kau kecil, yang besar Tuhan. Semuanya selain Tuhan kecil, termasuk kau. Dan Tuhan bisa memberikan solusi sampai akar-akarnya. Beres. Begitu. Biar kita punya kemantapan. Begitu. Jadi pola pikir positif. Ini penting. Kalau enggak bahaya. Ini saja dah ngaji kita. Moga imunnya naik. Gitu. Imannya naik. Rasa amannya naik. Allah beri barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.